warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Radiatunisa dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice adalah lawan dari active voice atau kalimat aktif. Passive voice atau kalimat pasif adalah sebuah kalimat di mana kita lebih menekankan sasaran dari sebuah kata kerja ketimbang pelakunya. Sedangkan dalam active voice, kita menekankan pelaku kata kerja. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, Nani memakan kue saya, dan itu termasuk kalimat aktif. Dan yang kedua, kue saya dimakan oleh Nani, dan itu termasuk kalimat pasif. Pada kalimat pertama, Nani merupakan subjek yang menjadi pelaku dari kata kerja memakan. Sedangkan pada kalimat kedua, kue saya merupakan subjek yang menjadi sasaran dari kata kerja memakan. Pada kedua kalimat, Nani dan kue sama-sama merupakan subjek, bedanya adalah status pelaku dan sasarannya. Artinya, dalam active voice, subjek adalah pelaku, sedangkan dalam passive voice, subjek adalah sasaran. Perbedaan keduanya adalah bentuk imbuhan dari kata kerja. Pada active voice, imbuhannya adalah mi, sedangkan dalam passive voice, imbuhannya adalah di atau ter. Jika kita translate kedua kalimat tersebut, maka terjadi yang pertama, Nani eats my cake atau active voice. Dan yang kedua, my cake is eaten by Nani atau passive voice. Syarat penulisan passive voice. Untuk bisa membentuk passive voice, kita butuh verb transitif atau verb yang butuh objek. Kenapa? Karena nantinya objek inilah yang kita jadikan sebagai subjek di passive voice. Berikut contoh-contoh verb transitif. Yang pertama, Kazim answered the question easily. Dan itu termasuk active voice. Dan yang kedua, the question is answered by Kazim easily. Dan itu termasuk passive voice. Kata the question tadinya menjadi objek dalam active voice. Lalu ketika diubah dalam bentuk pasif, the question berubah posisi menjadi subjek. Inilah kenapa kita butuh verb transitif. Rumus dalam active voice yang memiliki verb transitif yaitu subjek atau pelaku ditambah verb ditambah objek. Kemudian ketika diubah dalam bentuk passive voice, maka objek dipindah ke depan menjadi subjek dan subjek lama dipindah ke belakang menjadi by agent. Subjek atau sasaran ditambah be ditambah verb t ditambah by agent. Satu hal penting untuk membedakan mana aktif dan mana pasif adalah pola verbnya. Dalam passive voice, verb selalu berakhir dengan pola be ditambah verb t. Tanpa be ditambah verb t, maka dapat dipastikan penulisannya salah. Dan ini adalah contohnya. Yang pertama, Marcel answered a difficult question. Yang kedua, a difficult question was answered by Marcel. Ketiga, Rose is being bothered my cat. Yang keempat, the meeting will be cancelled by Rido. Yang kelima, the plan has been written by Titin. Dan yang terakhir, his body still cannot be discovered by the team. Jika kamu bingung, maka ingat ini. Bentuk be menyesuaikan verb utama dalam active voice. Contoh, answered sama dengan was verb to. Bothering atau being sama dengan verb ing. Cancel atau be sama dengan verb one. Writing sama dengan been verb 3. Dan dalam passive voice, verb dengan dua objek.
dalam bahasa Inggris ada verb yang hanya butuh satu objek atau monotransitive verb. Ada yang bisa punya dua objek atau distransitive verb. Semua contoh yang telah diberikan di atas menggunakan contoh-contoh monotransitive verb. Lalu apa contoh intransitive verb? Bagaimana sih cara mengubahnya ke dalam bentuk passive voice? Untuk lebih jelasnya, kita lihat ya. Yang pertama contohnya, Aris sent Dina some money. Yang kedua, Aris sent some money to for Dina. Pada contoh di atas, send adalah distransitive verb karena ia punya dua objek, yakni some, money atau objek langsung, dan Dina, objek tidak langsung. Maka ketika diubah ke dalam bentuk pasif, kita boleh pilih dari satu dari mereka untuk subjek. Contohnya yang pertama, Dina was sent some money by Aris, dan yang kedua, some money was sent to Dina by Aris. Ingat, pada objek tidak langsung, maka kita masih menyertakan to-nya. Penulisan by agent. By agent adalah pelaku dari verb utama di passive voice. Dia diawali oleh kata by dan diletakkan di belakang yang mana dalam bahasa Indonesia artinya oleh. Lalu, apakah kita harus selalu menyertakan by agent ini? Tidak juga. Ada dua kondisi di mana kamu tidak perlu menyertakan by agent. Contohnya, yang pertama, pelakunya hendak disembunyikan. Kebanyakan penghilang by agent disebabkan karena tidak hendak menyembunyikan siapa pelaku dari verb dalam kalimat pasif tersebut, entah itu karena alasan khusus atau karena memang tidak tahu sifat pelakunya. Contohnya, the door is locked by Miftah. Pintunya dikunci oleh Miftah. Frasa by Miftah dalam kalimat tersebut bisa jadi dihilangkan karena speaker tidak ingin memberitahu siapa yang mengunci pintunya atau memang ia tidak tahu. 2. Pelaku berupa indefinite pronoun. Ketika pelakunya berupa indefinite pronoun, maka kita juga boleh hilangkan by agent-nya. Indefinite pronoun adalah antara lain. Contohnya, these facilities can be accessed by everyone, every time. Fasilitas ini dapat digunakan oleh setiap orang kapan saja. Frasa by everyone bisa dimuncul atau dihilangkan sesuai keinginan speaker. Tapi umumnya karena ia adalah indefinite pronoun, ia lebih sering dihilangkan. Yang ketiga, pelaku berupa general job dari verbnya. By agent dapat dikatakan general job jika verb dalam passive voice memang merupakan pekerjaan umum dari si pelaku. Contohnya, those football players are being trained by a trainer. Para pemain sepak bola itu sedang dilatih oleh seorang pelatih. Sekian penjelasan dari passive voice menurut saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.